Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara D. Rahmawati dari kelas F akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi Pegadaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah badan usaha milik negara di Indonesia yang usahanya intinya adalah di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian juga dapat diartikan sebagai bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Selain itu, ada usaha gadai yang dapat diartikan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian termasuk dalam lembaga non-bank. Selanjutnya, fungsi Pegadaian. Yang pertama, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. 3. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi Pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan Pegadaian. Dan yang terakhir, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan Pegadaian. Selanjutnya, tujuan Pegadaian. Yang pertama, untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Kedua, untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. Dan yang terakhir, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Selanjutnya, manfaat Pegadaian. Yang pertama, mengatasi masalah tanpa masalah. Hal tersebut dimaksud merupakan salah satu moto dari Pegadaian, yaitu dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian mampu menjawab dan juga menjadi solusi bagi masalah keuangan dan juga masalah finansial yang Anda hadapi tanpa harus menimbulkan masalah baru. Dengan menggunakan layanan dari Pegadaian, maka tidak perlu khawatir akan masalah keuangan yang muncul setelah menggadaikan barang. Yang kedua, memberikan dana tunai dengan cepat. Maksud dari kalimat tersebut yaitu proses yang cepat dan juga tidak rumit merupakan salah satu keunggulan dari Pegadaian. Berbeda dengan proses peminjaman uang di bank yang membutuhkan banyak sekali syarat, pencairan dana di Pegadaian sangatlah mudah. Cukup bawa identitas Anda dan juga barang yang akan digadaikan. Dengan cara semudah itu, Anda dapat memperoleh dana dalam waktu yang sangat singkat, tanpa harus memikirkan banyak hal yang rumit lagi. Yang ketiga, yaitu dapat menjadi lokasi transaksi logam mulia. Yang keempat, membantu keperluan dana mendadak dalam jumlah yang cukup besar. Artinya, Pegadaian adalah salah satu solusi untuk memperoleh dana dalam jangka waktu yang cepat. Dengan adanya Pegadaian, bisa langsung datang ke kantor Pegadaian sambil membawa barang yang ingin digadaikan. Dalam satu hari, prosesnya selesai dan bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir, angsuran atau cicilan ringan. Manfaat Pegadaian lainnya adalah angsuran dan juga cicilan yang ringan serta tidak memberatkan. Hal ini dikarenakan angsuran alias cicilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penggadai sehingga tidak memberatkan. Selanjutnya, kegiatan usaha Pegadaian.
Yang pertama, usaha pokok pegadaian adalah usaha peminjaman uang dengan sistem gadai. Akan tetapi, pegadaian juga memiliki usaha-usaha lain, yaitu pertama, melayani jasa taksiran. Melayani jasa taksiran adalah jasa yang diberikan pegadaian kepada masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang berharga yang dimilikinya. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang-barang berharga atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Yang kedua, jasa titip barang. Jasa titip barang adalah jasa yang diberikan pegadaian kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya, terutama bagi orang-orang yang akan meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya, memberikan kredit. Memberikan kredit diberikan terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji peminjam secara bulanan. Yang terakhir, ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya dalam hal pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem build, operate, and transfer. Selanjutnya, keunggulan pegadaian. Yang pertama, proses memperoleh pinjaman uang relatif singkat, yaitu pada hari itu juga. Hal tersebut dikarenakan prosedur dalam lembaga pegadaian tidak berbelit-belit. Kedua, persyaratan peminjaman uang sangat sederhana, sehingga nasabah mudah untuk memenuhinya. Yang terakhir, lembaga pegadaian tidak mempermasalahkan uang yang dipinjamkan digunakan untuk apa. Hal tersebut berbeda dengan proses peminjaman di bank, yaitu harus menjelaskan serinci mungkin penggunaan uang yang dipinjamkan. Selanjutnya, jenis-jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional yaitu suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun, jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dari tarif jasa simpanan yang cukup besar. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah yaitu sebuah lembaga keuangan dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem pegadaian syariah. Yang pertama, gadai emas berbasis syariah biasanya tak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tak akan mengambil untung dari sistem bunga, pinjaman, ataupun sistem bagi hasil. Selain itu, pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Persamaan pegadaian konvensional dan syariah. Yang pertama, hak gadai sama-sama berlaku atas pinjaman uang. Yang kedua, keduanya mengharuskan adanya jaminan terhadap uang yang dipinjamkan. Yang ketiga, biaya untuk perawatan barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai. Yang keempat, tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Dan yang terakhir, jika sudah jatuh tempo dan pihak yang menerima pinjaman tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya, maka kedua jenis pegadaian ini sama-sama akan menjual agunan untuk menutup kerugian atau piutangnya. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai materi pegadaian ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.